Halo, kalian pernah gak sih ngerasa capek jadi orang kuat yang selalu berusaha kelihatan oke, selalu senyum, selalu kelihatan fine, even when life's not that fine? Aku sering banget dapat komentar kayak, kok kamu bisa sih tetap senyum di KRL? Kok kamu bisa sih tetap positif di situasi yang kayak gitu? Dan jawabanku selalu sama. Aku gak berusaha jadi orang yang paling kuat atau paling bahagia di dunia. Aku cuma mau bertahan dengan cara yang aku bisa. And by the way, welcome to my very first video on this channel. Finally setelah sekian lama aku cuma cerita lewat Instagram, dan sekarang aku pengen mulai sharing lewat YouTube juga. Di sini aku pengen ngobrol lebih dalam tentang hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari, kayak daily life as a commuter sejati aku, self growth, terus tentang jadi perempuan di dunia yang kadang tuh depending banget tentang kerjaan, mimpi, dan juga gimana caranya kita tetap waras di tengah semuanya. Some stories will be personal and some will be reflective, tapi semuanya datang dari hal-hal kecil yang aku alamin sendiri, yang mungkin juga kamu rasain di fase kehidupan kamu sekarang. Dan video pertama ini aku kasih judul The Pressure of Being Strong, karena honestly it's something I'm feeling right now, teman-teman. Sekarang aku lagi ada di fase yang mungkin banyak orang juga relate, the sandwich generation, yang kerja itu bukan cuman buat diri sendiri, tapi juga buat keluarga, yang tiap tanggal muda itu bukan mikir mau beli apa, tapi cukup nggak ya buat bulan ini. Kadang aku mikir aku jadi mandiri itu bukan karena aku pengen, tapi karena keadaan yang memaksa. Tapi di saat yang sama, aku juga bersyukur banget karena dari semua tekanan itu aku jadi tumbuh. Jadi tahu rasanya berjuang, tahu rasanya gagal dan mulai lagi, dan tahu caranya bersyukur bahkan untuk hal-hal yang kecil. Kekuatan itu nggak selalu datang dari pilihan, tapi dari cara kita bertahan. Dan pelan-pelan aku belajar buat nggak ngelawan keadaan itu, tapi berdamai sama prosesnya. Banyak banget yang bilang kalau aku too positive atau fake smile, kayak masa sih ada orang bisa senyum-senyum di tengah kereta yang lagi sesek banget. Well, the truth is, aku juga ngerasa capek, sedih, burnout, dan drained banget kadang-kadang. Tapi kalau aku terus ngasih porsi 50% buat hal negatif pun juga sebaliknya, 1:1, kayaknya aku juga bakal collapse deh. Jadi aku pilih buat ngasih porsi yang lebih banyak ke hal-hal yang positif. Bukan karena aku denial, tapi karena itu hal yang bisa aku kontrol. Aku gak bisa ngatur nih seberapa padat KRL tiap pagi, tapi aku bisa ngatur cara aku memaknai momen itu. Mungkin kedengeran sepele, tapi buatku itu penting banget karena mindset itu menentukan arah hidup kita, teman-teman. And the funny things is, kadang aku mikir kalau aku tuh sendirian, tapi ternyata enggak. Jadi sebelum aku tag video ini, aku coba research. Tadi aku sempat baca di tempo.co, kalau misalnya setiap hari itu rata-rata penumpang komuter lain Jabodetabek itu ada di 1 juta orang per hari, guys. 1 juta orang yang tiap pagi dan sore desek-desekan, tahan panas, sabar dengan segala aroma. Ada yang naik motor di tengah macet, ada yang nungguin bus berjam-jam di halte, dan mungkin juga ada yang sabar di mobil buat nahan emosi karena macetnya nggak kelar-kelar. Dan aku percaya kita semua lagi strong in our own way. Kita dikasih kekuatan sebegitu besarnya sama Tuhan buat terus jalan meskipun kadang rasanya mau berhenti dan capek banget. Jadi buat aku sekarang, being strong itu bukan berarti nggak pernah lelah, bukan berarti bisa ngelakuin semuanya sendiri, tapi bisa tetap jalan meskipun lagi pengen nyerah. Dan aku pengen bilang, kalau kamu lagi di posisi yang sama, lagi berjuang, lagi capek-capeknya tapi tetap bisa jalan, jempol buat kamu. Cause you're not alone, you're not behind, cause you're just living life at your own pace. So, this episode isn't about me being strong, but about us, all of us, who keep choosing to move forward every single day. Kita nggak harus kuat terus kok, tapi kita bisa terus berusaha buat nggak nyerah. Kadang bertahan aja itu udah termasuk keren. Oh iya, aku punya podcast, teman-teman, namanya Beranjak. Kalian lebih prefer aku cerita kayak gini di YouTube atau podcast aja ya? Boleh banget tulis di kolom komentar. Aku bakal dengan senang hati bacain satu-satu, dan thank you so much udah dengerin sampai akhir. And yeah, for the last thing, as always, stay kind, stay grounded, and keep smiling even when life feel a little too crowded. Bye.